saya Almira Firdausi Kinasih yang pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan ayah saya atau lagi ngobrol-ngobrol santai nih ya. Oke, Papa bisa memperkenalkan diri dulu? Oke, halo selamat sore, nama saya Kris Triwarseno. Saya papa dari Almira Firdausi Kinasih atau yang biasa dipanggil Kin. Oke, karena teknologi ini lagi pesat-pesatnya nih atau perkembangannya tuh sangat melonjak lah istilahnya. Nah, kakak tuh mau menanyakan beberapa hal sama papa. Oke, yang pertama nih, bagaimana sih teknologi informasi itu bisa mempengaruhi cara kita belajar dan mengakses informasi? Ya, kalau menurut papa sih sekarang dengan banyak kemajuan teknologi ya, semua orang bisa mengakses internet dengan cepat, tidak terikat sama waktu, tempat, jadi orang bisa mengakses informasi dimanapun. Jadi kesempatan orang untuk mendapatkan informasi yang baik, yang benar, kemudian yang akurat itu lebih cepat. Beda kalau mungkin dengan generasi-generasi sebelumnya, informasi-informasi itu kan tidak terpapar di media online. Jadi mungkin ada beberapa yang mengalami kesulitan. Jadi kalau sekarang orang sudah bisa mengakses semua internet, ya informasi teknologi didapat semua. Jadi kita nggak akan kaget lagi kalau misalnya dalam waktu dekat di Amerika terjadi sesuatu tren gitu misalnya Kak. Iya, betul. Nah, tapi nanti hanya hitungan waktu minggu misalnya atau Langsung bulan tersebar. berikutnya langsung tersebar. Di Indonesia juga ikut-ikutan tren itu misalnya, kayak gitu. Jadi kalau dengan kaitannya dengan belajar ya pasti sumber informasi untuk belajarnya jadi lebih banyak. Iya, Jadi luas. setiap anak-anak bisa membandingkan informasi misalnya dari buku kurang lengkap atau apa, nyari lagi nih pakai Google, terus kemudian pakai misalnya ChatGPT, Iya, ChatGPT. DeepSeek. Jadi kan itu berbasis informasi yang ada di internet. Jadi nanti itu bisa melengkapi cara belajar, tapi harus bijak ya. Kadang kan ada yang informasi-informasi yang sifatnya hoax juga, informasi yang tidak benar, sehingga kalau kita memasukkan keywordnya atau kata kuncinya untuk mencari informasi ya yang tepat, yang benar, sehingga nanti bisa update informasi sesuai yang diharapkan. Gitu menurut Papa. Oke, menurut Papa nih, teknologi sekarang ini lebih membawa dampak positif atau negatif? Ya, boleh dibilang dua-duanya ada, tergantung kita sih sebenarnya bijaknya mana. Kalau dampak positifnya ya semua informasi kita bisa akses dengan cepat, bisa diakses dengan bervariasi gitu ya. Informasinya tinggal kita yang screening mana yang kita butuhkan. Betul. Terus kemudian informasi itu sangat memperkaya wawasan kita karena kita jadi tahu banyak hal. Terus kemudian sumbernya mana, terus kemudian itu bisa dibandingkan. Ya itu sangat-sangat membantu. Jadi semua apapun yang informasi pengen digali selama kita semakin masuk lebih detail, semacam kayak promptingnya, kayak algoritmanya gitu ya. Jadi kan kita tahu lebih banyak, lebih detail. Ya kalau dampak negatifnya sama. Kita jadi semacam kayak kecanduan. Betul. Mungkin kayak justru kita berselancar, bergantung ya, namanya doom scrolling. Jadi kayak kita scrolling terlalu lama untuk cari-cari informasi, tapi ya akhirnya kita sendiri juga mengalami ketergantungan. Terus kemudian belum lagi kalau misalnya kita membuka situs-situs yang itu tidak pada tempatnya misalnya, tidak sesuai pada usianya. Terus kemudian nanti jadi ketergantungan dengan gadget. Kemudian kita terpapar ada namanya self diagnose. Jadi kita pengen ngerti, kepo sesuatu, tapi terus kita mendiagnosa diri sendiri nih. Jadi overthinking. Nah, jadi overthinking, terus itu bisa mengganggu mental atau yang kita sebut dengan mental illness. Jadi kan anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang kan begitu. Jadi karena FOMO, takut ketinggalan informasi, akhirnya dia menggali informasi banyak banget, tapi pada kenyataannya dia sendiri sebenarnya takut ketinggalan, tapi sebenarnya kan nggak perlu yang seperti itu, kan dia bisa manfaatkan untuk sesuatu yang lain ya, kayak menikmati bersama keluarga, bersama teman, atau hal-hal lain yang lebih positif. Jadi ya plus minus lah, semuanya berdampak sama lah, positif atau negatifnya ya tergantung kita yang memanfaatkan. Menurut Papa gitu Kak.
Berarti baik buruknya teknologi itu sebenarnya tergantung dengan penggunanya ya. Ya, jadi teknologi itu kan alat bantu. Alat bantu kita untuk menganalisa, alat bantu kita untuk menambahkan referensi, alat bantu kita untuk tahu banyak hal. Jadi kalau ngambil keputusan itu semakin valid informasinya, semakin baik informasinya ya kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan sama teknologi. Jadi kayak AI itu, AI itu adalah alat bantu. Jadi semakin banyak informasi yang kita masukkan sebagai keywordnya atau promptnya, itu akan semakin banyak membantu kita mendapatkan informasi seperti yang kita harapkan. Jadi manusia sekali lagi mungkin dari sisi kreativitas, dari sisi pemahaman, kemudian dari sisi rasa ya, itu tidak tergantikan oleh yang namanya AI. Tapi AI itu juga akan sangat membantu manusia untuk mewujudkan apa yang di pekerjaannya. Misalnya menulis nih, kalau menulis kita memasukkan kita bekerja sama dengan AI, kita memasukkan sebuah topik ringan misalnya gitu, kita pengen membuat cerita tentang apa gitu disebutin, terus dengan detail karakternya seperti ini, lokasinya di mana. Lah itu dari AI juga udah mampu itu mengenerate atau membuat gitu kan Kak. Jadi sangat terbantu. Cuma tetap harus ada intervensi manusianya. Cerita itu kan kalau di AI mungkin agak kaku gitu, aneh agak sedikit inilah. Kita perlu masuk untuk merubah sedikit, mereview kembali, terus nanti memasukkan ide-ide kita dan gagasan kita masuk ke dalam cerita itu jadi lebih baik. Nah, misalnya contoh seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Apa sih yang Papa ketahui tentang dampak sosial dari penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan seperti telemedis dan e-health? Kalau dampaknya ya mungkin contohnya nih dulu kalau manual ya tanpa teknologi, kita mungkin kalau mau ke dokter tuh harus manual, datang ke lokasi, ngantri, ambil antrian, nanti antriannya kadang panjang tuh Kak, capek juga nunggu dulu dapatnya nomor 10 gitu kan, tahu-tahu udah lama banget nunggunya. Lah kalau sekarang dengan sistem teknologi kita sudah online kan, nanti pendaftaran ke dokter atau ke rumah sakit itu bisa online dulu, nanti diinformasikan jamnya jam berapa estimasinya, terus kemudian kita nanti bisa datang, ya kita kan nggak buang-buang waktu juga kan. Terus kemudian ada layanan Halodoc misalnya. Dulu kan harus ketemu fisik kan, diagnosanya apa, keluhannya apa, dan lain-lain, kita kan harus ketemu fisik sama dokternya, ngobrol gitu kan, diagnosanya. Kalau sekarang ya kita buka aplikasi Halodoc, kemudian pilih fiturnya, milih dokter yang sesuai yang kita keluhkan, apakah penyakit dalam atau penyakit ringan, penyakit paru atau apa gitu. Dan nanti di situ kita milih dokternya, siapa yang menurut kita itu profesional atau lebih pengalaman gitu toh. Nah nanti di situ kita buka aplikasinya, terus di situ ada semacam sama kayak diagnosanya, tapi dengan dokter aslinya juga, tapi kita terbantu dengan teknologi. Jadi kita nanti bisa ngomong, sampaikan keluhannya, terus obat yang terkonsumsi sebelumnya apa. Lah nanti di situ juga sama, dokter memberi rekomendasi sama seperti kita ketemu fisik. Jadi kan kita tetap di rumah, nggak pas sakit harus ke rumah sakit ya. Dan tapi akhirnya nanti dokter merekomendasikan obatnya juga datangin dari apotek yang bisa datang ke rumah kita, diantar gitu. Jadi terbantu. Ya kalau dulu kan ngantri daftar, habis itu ngantri obat, setelah ngantri obat nanti itu masih ngurus administrasinya, bayar, itu kan banyak. Kalau di sini kan cukup duduk di rumah, kita bisa tertangani secara medis. Contohnya di dunia kesehatan seperti itu. Mungkin ada lagi nanti ada bantuan AI juga yang membantu operasi besar misalnya. Di dalam tuh ya, di dalam organ-organ tubuh. Kalau dulu harus ada alat rumit-rumit. Nah, sekarang mungkin ada semacam kayak scanner, bisa masuk ke organ tubuh kita, terus dipantau, terus nanti dia bisa merekam, terus tampilan visualnya juga jauh lebih detail. Nah, itu kan sangat-sangat membantu menurut Pak. Pertanyaan terakhir buat Papa nih. Bagaimana Papa melihat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kesehatan dan keadilan sosial? Keadilan sosial, kesetaraan maksudnya ya, kesetaraan dan keadilan sosial. Ya
karena informasi itu sekarang kan berbasis internet ya. Betul. Selama jaringannya dimanapun ada, di mana tempat itu ada jaringan, terus kemudian baik di desa maupun di kota, di dalam negeri maupun di luar negeri, ya semua orang kan bisa mengakses. Semua itu adil bagi siapapun yang membutuhkan informasi. Kalau dulu mungkin zaman papa nggak ada internet kan, Betul, jaringannya betul. ya ada tapi mungkin belum seperti sekarang. Jadi Belum kalau semaju sekarang. belum semaju sekarang. Jadi kalau misalnya papa tinggalnya di desa gitu kan, ya sumber informasinya sedikit. Buku misalnya itu juga mungkin hanya terbatas. Kemudian nanti kalau mau ke perpustakaan jauh misalnya. Terus kalau mau beli buku juga tempatnya juga jauh misalnya. Nah, kalau dengan teknologi ini ya semua itu bagi papa ya adil, semua orang baik di kampung, di kota besar itu semuanya mengakses informasi yang sama. Jadi tidak ada lagi keterbatasan untuk mendapatkan akses informasi. Jadi mungkin ya tidak mengherankan jika anak-anak di kampung, di desa maupun di kota tingkat kecerdasannya mungkin sama, atau bahkan ada yang anak kampung juga pun pintar dan lain sebagainya, karena mereka ya informasinya dapat nih cukup kan dari internet itu. Jadi ya itu yang disebut dengan keadilan juga kan, setara, artinya orang boleh mengakses informasi atau bisa mengakses informasi dimanapun mereka berada. Jadi ya bisa semua sama, mau nggak ada kesulitan gitu. Oke, berarti sekarang dalam kita mengakses informasi itu sudah nggak dibatasi lagi dengan daerah-daerahnya ya. Jadi mau yang di kota, mau yang di desa, semua tuh setara ya. Ya, kalau dulu kan banyak fasilitas pasti di Iya, kota di kan. kota, lebih Toko-toko maju buku juga. besar, nggak mungkin kan Nggak di mungkin di desa. desa. Adanya di toko-toko besar ya di kota-kota besar. Terus kemudian fasilitas kayak gitu tadi, misalnya dulu ada internet, iya, tapi mungkin yang jaringannya bagus di kota, di desa belum sampai termasuk ke jaringan itu misalnya. betul. Jadi kan ya anak-anak di kampung mungkin akses informasinya lewat belajar di sekolah, buku misalnya. Jadi kan sedangkan yang di tempat yang kota besar mungkin bisa Lebih mengakses mudah. lebih mudah dan lain sebagainya. Begitu Kak. Jadi teknologi itu membantu. Teknologi itu menjadi alat bantu manusia. Jadi ada yang tidak tergantikan oleh teknologi, ya itu tadi misalnya adalah komunikasi, kemudian leadership, terus kemudian ada kreativitas yang penting kan. Jadi Iya, betul. alat-alat itu kan jadi kayak rigid, kaku, Iya. karena dia basisnya adalah algoritma logika. Sedangkan manusia kan ada Iya. ada rasa, Iya. ada ininya, jadi bisa kreativitasnya itu muncul. Nah, itu yang tidak tergantikan oleh alat ataupun automation ataupun AI gitu. Gitu Kak Gin. Oke, terima kasih Papa sudah meluangkan waktunya untuk berbincang ya terkait dengan teknologi informasi. Terima kasih Papa. Sama-sama.